semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga boleh melaksanakan ibadah dalam ibadah Minggu Sengsara yang pertama. Dan ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Diaken, Bapak Jeffrey Jelaru, sambil Bapak mempersiapkan diri, orang makin berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, tiap langkah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu, terima kasih banyak atas kasih yang Tuhan berikan, kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih atas kesempatan hari ini bagi kami boleh beribadah kepada-Mu, layakan Yesus kami Bapa. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, inilah kami anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, Tuhan. Amin. Kita sambut dengan menyanyi pada kaki salib. Ibadah puasa diakonal di Minggu Sengsara pertama Tuhan Yesus Kristus saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk dan kita sambut dengan menyanyi dan sembahyang yang tulus. Pengakuan dosa. Bapa yang di surga, ini kami umat-Mu jemaat mulia di Kolom 4. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengaku akan setiap pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sebab ketika yang kami perbuat, yang kami ucapkan, dan yang kami pikirkan bertentangan dengan kehendak-Mu, kami telah berdosa. Padahal kami tahu Engkau menghendaki kami umat milik kepunyaan-Mu untuk hidup sesuai dengan perintah. Namun terkadang kami tak mampu untuk hidup taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, kami bermohon kepada-Mu Bapa di sorga, ampunilah dan kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Baharui hidup kami, kuduskan kami, supaya kami layak mendapatkan kasih dan anugerah keselamatan-Mu lewat pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Ya Tuhan Yesus, dengarlah permohonan kami. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosa. Berdoa. Allah Bapa yang di surga, dalam ibadah puasa diakonal di Minggu Sengsara pertama ini, kami hendak belajar firman Tuhan bersama-sama. Maka kami bermohon bimbingan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Mampukanlah kami untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu, untuk kami jalani dalam hidup kami sehari-hari. Firman penerang hidup kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membaca berbalas-balasan. Para kaum pria akan membaca ayatnya yang ganjil, dan wanita kaum ibu, para wanita akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Jadi para pria akan membaca ayat yang ganjil, wanita membaca ayat yang genap dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 58 ayat pertama sampai dengan 12. Boleh terusai. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah hanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua guru. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantal dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inilah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat, dan membentangkan kain karu dan abu sebagai rakit tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Tentang puasa yang dikehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiapku. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan terlihat seperti fajar, dan lukamu akan dipulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab engkau, akan berteriak tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan buku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti kembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.
Kita sambut dengan menyanyi firman Allah Jaya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam lingkup gereja masih berdiri di Minahasa, puasa diakonal sudah dilakukan sejak tahun 1992. Puasa diakonal dapat diartikan suatu tindakan sukarela untuk mengurangi apa yang biasanya kita gunakan, kita pakai guna diberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkannya. Jadi dari terminologi ini agak berbeda dengan saudara-saudara kita punya metode untuk berpuasa. Jadi sebenarnya dalam konteks puasa diakonal di 6 minggu di Minggu Sengsara ini adalah kita mengurangi apa yang biasanya kita gunakan. Jadi katanya kalau biasa mungkin makan 3 kali 1 hari, 1 kali makan 2 piring, mungkin kurang 1 piring atau 3/4 piring, kemudian yang 1/4 piring itu yang disisihkan untuk orang lain, jadi biayanya itu diuntukkan orang lain. Atau kalau biasa 1 minggu 1 kali makan di luar rumah, maka di Minggu Sengsara enak makan di luar rumah, makan di rumah, lalu biaya itu disisihkan untuk kegiatan diakonal. Jadi ada kebiasaan yang biasanya kita gunakan atau kita lakukan dan itu kita kurangi. Dan itu yang diberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Dalam kebiasaan Torah di sini, itu yang nantinya akan diberikan sampul-sampul puasa diakonal. Lalu setelah 6 minggu, majelis akan bersidang untuk memutuskan akan diberikan dalam bentuk seperti apa. Puasa diakonal dilaksanakan pada Minggu Sengsara selama 6 minggu. Hal ini bertujuan agar gereja mampu untuk memahami pengorbanan Yesus Kristus dan mampu untuk membangun hubungan spiritual bersama dengan Allah dan sesama dengan berdiakonia. Untuk itu, selama 6 minggu sengsara, kita sebagai warga gereja hendak melaksanakan itu dalam bentuk ibadah puasa diakonal sebagai bentuk penghayatan iman tentang pengorbanan Yesus Kristus yang luar biasa untuk memberikan pengampunan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh mendapatkan bimbingan-Mu lewat firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami terima semakin membuat kami teguh dan menghayati arti penderitaan dan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami telah memberi persembahan dalam ibadah puasa diakonal ini. Biarlah persembahan kami ini sebagai wujud kasih kami terhadap sesama kami yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dengan persembahan yang kami berikan ini, kami mau menyatakan kepedulian kami terhadap mereka yang perlu dibantu ditopang dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami yang telah menyisihkan berkat yang kami miliki untuk orang lain yang sangat membutuhkan. Kiranya kehidupan pribadi dan keluarga kami, bahkan jemaat dan masyarakat, dimanapun kami hidup, berkarya, berjuang, mengabdi dan melayani. Berkati setiap kami yang telah memberi diri untuk ada dalam persekutuan ibadah ini, bersama dengan keluarga Penatua Hokokau Pengimanan yang boleh menyediakan rumah mereka untuk kami jadikan sebagai mesbah-Mu di saat ini. Diberkati dengan berkat-berkat melimpah dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kehidupan kami sambil memohon kiranya kasih dan anugerah-Mu menjadi bagian dalam kehidupan
kerja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami dan permohonan kami kepadamu. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Makan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat undang berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup Himn Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Mari kita satu dengan doa kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, sehingga berkat ini boleh berjalan menyenangkan seperti kehendak Tuhan Yesus mulai dari awal sampai pada saat ini. Bapak juga berkatilah Bapak Dian, Bapak Dian lalu, berkati beliau dalam pekerjaan, berkati beliau dalam kesehatan, berkati beliau dalam keluarga, dan terlebih dalam pelayanan kepada berkati kami semua Bapak. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan lanjut yang pertama. Kita terima kasih dari keluarga sekali bersama. Shalom, Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang boleh beribadah di Minggu Sengsara pertama pada hari ini Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Ada 6 kali nanti orang mau beribadah. Jadi setiap hari Sabtu ya, jam 6 ini pertama kali. Yang berikut terima kasih kepada Adik Bapak Yakin Dr. Jelani yang sudah membawakan firman Tuhan, dan terima kasih buat fungsi. Nanti tiap minggu bergantian, jadi minggu depan wanita lagi, lalu pemuda, remaja, baru anak sekolah. Ya, 6 kali nanti hadir. Dan untuk informasi kegiatan HUT dan Pasca pada hari ini Sabtu 15 Maret 2005 ada lomba catur di gereja pria keempat. Jadi yang kalau keempat yang bisa main biar nggak jago-jago amat, yang penting main, karena satu kolom boleh mengutus lebih dari 1 orang. Kemarin saya latihan dengan Pak Herman di sini. Mudah-mudahan bisa hadir sampai jam 2 ya. Dan untuk ibadah kolom besok hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 bertempat di keluarga Kalengkongan Nungu. Tadi Ibu Pendeta Mariola, tadi pendeta yang bertugas di kolom 4. Dan nanti minggu depan
karena minggu besok Pak Joseph dari kan baru tanggal 18 pernikahan ya. Tapi nanti mau bikin tanggal 23 ya. Baru tanggal 22 ini dari jadi. Jadi tidak apa-apa orang kalau bisa ibadah kolom di keluarga Tanah Kota Martoria hari Sabtu, hari Minggu di keluarga Mandengong ya. Jadi supaya apa seminggu 2 kali ada situasional orang ini jadwalnya tentatif yang penting menyesuaikan saja malam jika ada tukar-tukar. Saya kira terima kasih banyak buat semua anggota jemaat yang boleh hadir di ibadah minggu sengsara pertama ini, dan kami keluarga telah menyiapkan santap kasih yang sederhana, roti dan kolak kacang hijau. Semoga berkenan, Tuhan Yesus berberkati. Shalom. Damai. Tadi malam dah